Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Rabu, 2 Agustus 2023. Renungan didasarkan dari Injil Markus pasal keempat, ayat 30 sampai dengan 34. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan berkat serta kemurahan-Mu yang senantiasa hadir menyapa, menguatkan, dan menopang kami. Semua yang dari-Mu benar menghidupkan kami. Untuk itu kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu bekerja. Kuasa-Mu lah yang kemudian meneguhkan iman dan keyakinan kami, supaya kami terus berjalan. Maka kami yakin firman-Mu lah inilah menjadi sumber kehidupan dan pengharapan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami ya Tuhan Yesus, oleh pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Markus pasal keempat, ayat 30 sampai dengan 34, demikian sabda Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Berbaikilah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbaikilah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 2 Agustus 2023 adalah kecil menjadi besar. Proses itu kan menentukan kehidupan kita. Di dalamnya ada dinamika yang memuat pula situasi, kondisi, pergumulan-pergulatan, dan lain sebagainya. Dan siapapun akan mengalami proses itu sendiri. Ya, sebagai seorang pelajar, sebagai ibu rumah tangga, atau kepala rumah tangga, sebagai kakek, nenek, mungkin jadi bos, jadi karyawan, pegawai negeri, tentara, atau apapun. Pada hal yang terkecil dari sub kehidupan kita semua berproses. Termasuk rambut kita pun berproses. Dari hitam jadi putih. Jadi dari mulai rambutnya pendek jadi panjang. Dan ketika sudah panjang, ada proses kembali. Dipotong. Ada juga yang sudah berproses rambutnya jadi putih, dihitamkan. Bahkan yang hitam ada malah diberi warna yang berbeda-beda. Mejiku hibiliu. Kasih warna merah, ungu, hijau, dan lain sebagainya. Termasuk pertumbuhan jasmani kita pun semua berproses. Dari dulunya saya tidak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Maka pada hal-hal inilah kita menjadi paham.
semua dinamika, situasi, entah perubahan, pertumbuhan, itu adalah proses itu sendiri. Dan proses itu yang kemudian seperti perjalanan waktu atau perjalanan kehidupan yang harus kita tempuh. Dan dari setiap perjalanan itu diharapkan kita semakin bertumbuh, semakin matang, semakin dewasa, semakin kuat, semakin beriman, dan lain sebagainya. Teks yang kita renungkan menjadi menarik. Perumpamaan tentang biji sesawi. Biji memang kecil. Ini kebetulan tidak saya bawa, saya menyimpan di rumah. Persis seperti benih kedelai, tapi yang kecil sekali. Bulat. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam. Benih ini tentu tidak akan menjadi apa-apa ketika ya masih dalam bungkus. Di bungkus plastik, biasanya menjadi kenang-kenangan dari mereka yang habis dari Yerusalem. Nah, benih ini akan menjadi apa-apa ketika ditanam di tanah. Dan ditanam itu bukan hanya sekedar dimasukkan saja, tetapi juga ada bagian di mana tanah itu juga harus diproses dulu, supaya benih ini bisa tumbuh dengan baik. Dan ketika tumbuh, tentu saja kembali butuh perawatan-perawatan berikutnya. Demikian juga dalam teks ini, kita melihat sesuatu yang kecil. Mungkin kita menganggapnya, tidak punya nilai, tidak punya harga, dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu berproses tumbuh dan menjadi besar, ternyata menghasilkan sesuatu dan baru kita kaget. Demikian juga atas kehidupan kita. Semua kehidupan kita itu dimulai dari hal yang paling kecil. Soal kesetiaan, soal doa, soal pergi ke gereja, soal persembahan, soal berbagi, soal mengampuni, soal kemudian memiliki pandangan yang baik, soal kemudian berpuasa untuk tidak mengatakan hoax dan kebencian dan lain sebagainya. Dimulai dari apa? Hal yang kecil. Kenapa saya mengatakan hal yang kecil? Tentu mulai dari niat kita. Tetapi hal yang kecil bukan berarti kemudian tidak punya daya. Jika itu terus dilakukan dalam disiplin rohani kita, disiplin spiritual kita, maka semua menjadi baik dan jadi berkat. Maka pesan apa yang kita terima? Mari kita perhatikan. Di ayat yang ke-31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Untuk itu, mari kita perhatikan diri kita. Sekalipun itu kecil, tapi kita harus terus melakukannya dengan setia. Maka yakinlah yang kecil itu akan menjadi besar, berbuah, berbunga, menjadi berkat bagi yang lain. Ada yang mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Bukankah ada firman juga? Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Kesetiaan yang mulai dari hal-hal yang kecil tapi berprinsip, itu menjadikan kita bukan jadi yang lemah, tapi berakar, bertumbuh, dan semakin kuat. Tentu tidak ada pohon muncul tiba-tiba langsung besar. Tidak. Semuanya dari benih. Memang sekarang ada yang dicangkok, diokulasi, distek, dan lain sebagainya. Tapi tetap ada proses di dalamnya. Untuk itu, mari teruslah berproses. Yakinlah sekalipun itu kecil, tapi jika kita lakukan dengan disiplin, dengan setia, dengan sungguh-sungguh, itu akan menjadi berkat. Disiplin untuk apa? Disiplin untuk berbagi, berdoa,
Disiplin untuk apa? Menghargai, menghormati, mencintai, mengampuni. Maka itu yang akan menjadi berkat dalam kehidupan kita bersama. Maka yang kecil juga jangan diremehkan. Kita jangan menganggap mereka yang kita anggap di bawah kita itu tidak punya peran apapun, tidak punya potensi apapun. Oh, jangan. Justru kehadiran mereka yang kita anggap kecil adalah kehadiran yang melengkapi. Jelas kita tidak sempurna, jangan-jangan yang kita anggap kecil itu justru yang menjadi besar untuk kehidupan kita. Seperti pintu. Besar, bukankah anak kuncinya kecil? Jangan-jangan yang kita rendahkan adalah kunci kehidupan kita. Demikian juga mereka yang merasa kecil, jangan pernah rendah diri, minder, merasa terasingkan, dan lain sebagainya. Teruslah berjuang, dan tingkatkanlah kapasitas, kemampuan, dan lain sebagainya. Maka itu akan kemudian menjadi baik untuk kehidupan saudara. Ada yang merasa tidak pintar, belajarlah. Ada yang merasa jauh dari Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan pernah menjadi atau merasa kecil terus. Yang kedua, mari kita perhatikan. Ayat yang ke-32. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, sudah saya katakan berkali-kali. Ngimpi sekolah di Jogja saja itu berat untuk saya. Tapi kenapa saya bisa sekolah di Jogja? Kalau kemudian yang kecil kita matikan bukan menjadi benih untuk kehidupan kita, mungkin saya tidak akan menjadi apa-apa. Tapi yang kecil yang Tuhan taburkan dan saya beriman, karena saya menuliskan di meja belajar saya tidak punya uang, tetapi saya punya iman. Dan itu menjadi besar, menjadi kekuatan. Memampukan saya menembus studi. Dan bukankah posisi itu sama dalam kehidupan saudara semua? Jika melihat siapa diri kita, dengan pencapaian kita hari ini, kita akan bersyukur. Apa yang kita tidak pikirkan, apa yang tidak kita bayangkan, justru Tuhan nyatakan untuk kehidupan kita. Tentu saja kita berproses di dalamnya. Tidak simsalabim. Maka kembali, teruslah berproses menjadi baik dan menjadi berharga. Sekecil apapun potensi kehidupan kita, sekecil apapun diri kita, jika kita pupuk dengan kebenaran yang dari firman Tuhan, kita pupuk dengan keyakinan kita, maka itu akan membawa dampak yang besar untuk kehidupan kita dan juga segenap kehidupan di sekitar kita. Sebagai penutup, kecil menjadi besar. Saya punya kompas, ini kecil. Tangan saya ke sana, N, North, utara selalu menuju ke sana. Tangan saya ke sini, N selalu menunjuk. Ini kecil, tetapi manfaatnya luar biasa. Jika kita kesasar, keder soal arah, tapi ini yang menentukan, oh utara sebelah sana, oh selatan sebelah sana, oh timur sebelah sana, oh barat sebelah sana. Demikian juga dalam kehidupan kita. Benih sudah Tuhan taburkan dalam kehidupan kita. Benih firman Tuhan. Maka kiranya itu terus bertumbuh. Jangan padamkan. Mungkin kita hanya mendengar firman Tuhan sebentar saja. Atau kemudian kita melihat kesaksian. Atau kita mendengar kesaksian. Atau kemudian kita dapatkan pengalaman hidup. Ketika kita ada di jalan, di pasar, oh luar biasa ya orang itu.
Dan kemudian kita mensyukuri dan merayakan, dan kemudian kita mau mengubahkan hidup kita. Percayalah, jika kita tumbuhkan dengan keyakinan itu sendiri yang dengan kesetiaan, kesungguhan, maka seperti kompas ini akan selalu mengarahkan kehidupan kita, bukan mundur, tapi maju ke depan, menjadi berkat untuk kehidupan bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu. Biarlah kami menjadi percaya bahwa segala sesuatu yang Kau taburkan, Kau taruhkan kepada kami adalah berkat yang besar. Untuk itu, apa yang sudah Kau taburkan, biarlah kami tumbuhkan dengan kami terus menjaga, merawat dalam kesetiaan, cara pandang yang baik, hidup yang baik, disiplin rohani, dan spiritualitas yang harus senantiasa terarah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Maka mampukan kami Tuhan, bahwa hanya dengan kuasa dan kasih-Mu saja kami bisa melakukan apa-apa. Untuk itu, mampukan kami untuk terus berharap dan percaya kepada-Mu, sehingga apa yang Kau sudah taruhkan dalam hidup kami Tuhan, benar, kami mau ditumbuhkan, mau diarahkan dan dibentuk oleh-Mu Tuhan. Untuk itu kami percaya Tuhan, kuasa kasih dan kemudian firman-Mu yang telah Kau nyatakan atas hidup kami. Itulah yang menjadi keselamatan yang Kau nyatakan dalam anugerah-Mu untuk kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu. Maka kami yakin kebenaran-Mu juga terjadi di dalam kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joy Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami yakin Tuhan anugerah dan berkat-Mu ada dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Engkau menguatkan, Engkau hadir dengan mukjizat-Mu dan berkat-Mu yang besar. Demikian juga ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk hamba-hamba-Mu. Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Malaysia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Slamet Purnomo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Iskak Puja Esa, Bapak Saharun, Ibu Maria Tanan Labu, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Anak Nasya Alana. Kami percaya Tuhan Kau hadir dalam kehidupan hamba-hamba ini, termasuk dalam kehidupan Ibu Susilowati. Kami yakin Tuhan rengkuhan kasih dan mujizat-Mu berkarya. Dan kami yakin, tiada yang mustahil yang Kau nyatakan untuk memulihkan hamba-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami yakin Tuhan, mujizat-Mu berkarya. Engkau memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran. Demikian untuk seluruh keluarga yang mendampingi. Kami yakin Tuhan, rahmat, berkat, kekuatan, cinta-Mu Tuhan yang hadir, memberkati dan menolong mereka Tuhan. Kami percaya. Demikian juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami semuanya, dalam pergumulan, dalam pergulatan, kami yang lemah, kami yang letih, kami yang berputus asa. Bahkan kami juga yang mungkin di antara kami yang merasa bahwa kami tak berdaya. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memberkati dan menolong kami. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan yang melepaskan kami dari setiap kesedihan dan beban yang kami alami. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan memberikan kelegaan atas tubuh jiwa roh kami. Sehingga jiwa kami menjadi tenang. Kami juga berdoa untuk anak dan cucu kami dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami yakin Tuhan Engkau menolong dan memberkati mereka. Demikian juga Engkau hadir dalam kehidupan bergereja di GKJ Sarimulo, menyatakan berkat kasih dan kemurahan. Termasuk Engkau ya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam keselamatan dan berkat-Mu. Dan kami yakin Tuhan Engkau menyatakan perdamaian dunia, Engkau menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina. Kami yakin Tuhan menurut waktu dan cara kerja-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.